warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Zahra Dizufa dengan NIM 2101117. Dan saya Mela Mirza Putri dengan NIM 2101137. Saya Talita Fitri Adriani dengan NIM 2101159. Di sini kami akan membahas materi mengenai organ tumbuhan generatif yang terdiri dari buah, bunga, dan juga biji. Berikut penjelasannya. Organ generatif tumbuhan pertama yang akan dibahas adalah bunga. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas, akar dan batang yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Bunga memiliki fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan biji. Bunga memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat bunga yaitu sifat bunga yang pertama yaitu mempunyai banyak warna yang menarik seperti merah, merah muda, dan kuning. Yang kedua, bunga biasanya memiliki aroma. Hal ini bertujuan untuk menarik serangga dan burung yang akan membuahi bunga. Yang ketiga, bentuknya bermacam-macam. Hal ini dikarenakan bunga tersebut menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dan sifat bunga yang terakhir yaitu bunga biasanya mengandung madu. Bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Yang kedua ada putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Lalu ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi menutupi bunga saat masih kuncup. Dan ada dasar serta tangkai bunga yang berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin yaitu benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin. Bisa saja hanya benang sari atau hanya putik. Pengertian bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contoh bunga lengkap adalah bunga kembang sepatu, bunga anggrek, dan bunga tomat. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga kelapa dan bunga kamboja. Penyerbukan pada bunga. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik yang terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka. Terdapat 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan serumah atau getonogami. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain namun masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain, beda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat berbeda. Organ generatif tumbuhan yang selanjutnya akan kita bahas adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau yang bisa kita sebut dengan ovarium. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Bagian bunga yang dapat berkembang dan ikut menyusun buah sebagai berikut. Yang pertama ada daun pelindung, misalnya klobot pada tanaman jagung, dan yang kedua tangkai putik, misalnya pada buah jagung, dan yang ketiga daun kelopak, misalnya pada tanaman terong, dan yang keempat, kepala putik misalnya pada buah manggis. Yang kelima, perhiasan bunga misalnya pada nangka. Dan yang keenam, tangkai bunga misalnya pada jambu monyet. Kemudian bagian-bagian buah. Yang pertama itu ada epikarp atau bagian kulit terluar. Kemudian ada mesokarp, lapisan di bawah epikarp. Yang ketiga ada endokarp, lapisan terdalam dari epikarp. Kemudian ada endosperm atau daging buah. Kemudian ada testa atau kulit daging buah. Dan yang terakhir adalah biji. Berdasarkan susunan dan asal bagian yang membentuk buah, maka buah dapat dibedakan menjadi dua,
Yang pertama yaitu buah sejati, yaitu perkembangan dari bakal buah dan dikonsumsi sebagai buah-buahan. Contohnya seperti apel, jeruk, dan juga mangga. Kemudian buah semu, yaitu jika selain bakal buah ikut pula bagian lain dari bunga mengambil bagian dalam pembentukan buah. Contohnya seperti jambu monyet dan juga buah nangka. Selain buah dan bunga, organ generatif tumbuhan lainnya yaitu biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau yang disebut juga dengan lembaga. Dengan adanya biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat terpencar ke lain tempat. Struktur biji yang pertama yaitu kulit biji atau spermodermis. Kulit biji berasal dari sapuk bakal buah atau antegentum. Oleh sebab itu biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup atau angiospermae terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Tali pusar atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tempuni, jadi merupakan tangkainya biji. Inti biji atau nucleus minis. Inti biji ialah semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Perkecambahan. Perkecambahan merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Tahap-tahap perkecambahan. Yang pertama, proses penyerapan air oleh benih, melunaknya kulit benih dan hidrasi dari protoplasma. Yang kedua, dimulainya dengan kegiatan sel-sel dan enzim-enzim serta naiknya respirasi benih. Penyebaran biji. Penyebaran biji biasa dibantu oleh pertama, penyebaran biji oleh angin. Biasa ini terjadi pada jenis rumput-rumputan. Kedua, penyebaran biji oleh air biasa terjadi pada kelapa. Yang ketiga, penyebaran biji oleh binatang, serangga, biasa terjadi pada apel, alpukat, kubis, nangka, labu silam, dan timun. Yang keempat, penyebaran oleh manusia, biasanya karena melakukan perjalanan jauh atau berniaga.